Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana biasanya telah hadir bersama saya Sekretaris Umum LSM Umi Maktum Voice. Kita sapa, Assalamualaikum Teh Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali ya di hari ini Teh Nitya ya. Alhamdulillah. Berseri-seri karena Teh Nitya hari ini menghadirkan tamu spesial di talkshow kita ya. Boleh dikenalkan Teh Nitya, ini siapa saja nih? Ada dua insan ya yang oleh Allah sudah dipersatukan entah udah berapa lama. Yang pasti yang satunya lagi saya kenal banget. Saya boleh langsung sapa Teh Nitya? Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yayat? Alhamdulillah. Jadi Pak Yayat ini sebenarnya mengabdi itu di mana Pak? Di Kementerian Agama, Kementerian Sosial atau Kementerian Pendidikan? Iya, ini Pertanyaan yang riweuh ya. Karena memang Pak Yayat ini adalah pertama beliau mengabdi di Kementerian Sosial. Sudah berapa lama Pak? Sudah 21 tahun ya. 21 tahun Pak di Kementerian Sosial. Namun di samping itu pun Pak Yayat adalah tim dari Lajnah ya Pak ya? Iya, tim Pentasih Mushaf Al-Quran Braille di bawah Kementerian Agama. Makanya sering banyak yang nanya Pak Yayat tuh sebetulnya mengabdinya di mana. Tapi bagi Pak Yayat tidak penting, yang penting adalah manfaatnya kan gitu ya Pak. Buat sesama manusia, terlebih khusus bagi para insan tunanetra. Pak, saya boleh sapa dulu yang di samping Bapak ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu juga seorang abdi negara di kesehatan. Di kesehatan atau tiap hari ya Bu, ngurusin pandemi itu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Ibu senantiasa sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu pun senantiasa sehat kan gitu. Baik Pak. Pak Yayat itu kan asal dari Garut. Sami geningnya. Sejak kecil sih asalnya Pak Yayat bisa melihat kan ya Pak ya. Usia berapa tahun Pak tidak bisa melihat? Saya tidak melihat usia 12 tahun ya, ketika kelas 6 SD. 12 tahun? Iya. Ada penyebab yang bisa di ini atau? Jadi waktu itu usia 12 tahun kan sedang senang-senangnya bermain lah gitu ya. Waktu itu kita ada semacam perang-perangan karena memang lagi senang-senang gitu ya. Oh, bedilan filmnya. Iya, peperangan pakai anak panah. Anak panah yang dipentangkan, yang diitukan sama karet. Iya. Nah itu pas mengenai mata sebelah kanan, pas korneanya lagi. Nah, terus? Sewaktu itu juga langsung yang kena itu tidak melihat. Nah kalau saya kan biasa-biasa aja sama teman-teman, cuma memang keluar darah merah muda gitu ya. Sambil bilang, mata orang bocos gitu. Oh gitu ya kata orang Jadi Garut. seperti tidak ada sesuatu yang ini gitu kan. Gitu. Jadi nah setelah itu ke rumah, semakin lama kok jadi mual segala macam gitu ya. Ya orang tua tentu saja merasa kaget, panik. Kemudian malam itu juga dibawa ke rumah sakit. Kebetulan orang tua saya tentara, dibawa ke rumah sakit tentara. Rumah sakit tentara. Oh ini anak kolong gitu Pak? Iya, kolong langit. Kolong langit sebenarnya. Terus? Nah setelah itu mungkin nggak tahu penanganan atau gimana, di situ nggak berhasil. Jadi untuk pertolongan pertama saja gitu ya. Beberapa hari kemudian dibawa ke Bandung. Nah pernyataan dokter hasil diagnosanya ini harus dibuang yang kena itu karena rusak dan infeksi, takut berdampak kepada yang satu lagi, kan itu diagnosanya. Iya. Ya, keluarga setuju, proses operasi itu dilaksanakan. Nah, setelah itu dilakukan,
Di kamar itu setelah siuman gitu ya, karena dibiuskan, operasi berat masuknya. Yang kelihatan itu cuma setengah kalau dari badan gitu ya, dari kira-kira dari perut ke bawah, ke atasnya sudah nggak itu yang kirinya itu, kan yang kena yang kanan, yang dioperasi. Yang kiri juga jadi Yang ikut kiri terganggu. jadi seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian jadi hampir semuanya nggak bisa melihat. Berarti waktu itu kelas berapa Pak? Kelas 6. Kelas 6, tapi ikut ujian? Nah, beberapa hari lagi ujian karena waktu itu masih Januari tahun ajarannya ya. Jadi November tanggal 2 hari Jumat kena. Nah, tanggal 5-nya itu ujian. Senin itu. Tapi ada kebijakan dari sekolah. Saya tetap mendapatkan ijazah dengan mengakumulasikan rapot. sebelumnya gitu. Nah kan udah resmi aja menjadi tidak bisa melihat ya Iya, Pak. Tahun 75 berarti ya. 74. 74. Nah selanjutnya nih kan sekolah. Setelah tidak bisa melihat berapa lama berhenti tidak sekolah Pak? Nah, orang tua saking perhatiannya, saking sayangnya, setelah secara medis sebut saja gagal gitu ya, maka mencoba mencari secara alternatif pengobatan tradisional. Pulang dari rumah sakit tidak ke rumah, tetapi ke ahli, yalah pengobatan tradisional tadi gitu ya. Tabib lah, tabib. Iya, di Bandung ini. Ternyata ya dengan berbagai cara pengobatan yang mungkin kalau secara logika mas sekarang gitu ya, Anda asup akal gitu ya. Iya. Tapi karena kepercayaan dan keinginan untuk bisa melihat lagi sangat besar, akhirnya dijalani. Tapi sudah 7 bulan di sana Tidak ada perkembangan. hasilnya. Akhirnya ditarik sama orang tua ke rumah. Gitu. Di rumah itu kurang lebih hampir 8 tahun Tidak sekolah. tidak sekolah karena tadi proses pengobatan alternatif dan juga Sekolahnya juga terbatas, tidak ada ya. sebenarnya pernah mendengar ada kan gitu. Ya termasuk di Wiataguna karena ibu saya juga pernah menginformasikan bahwa di Jalan Pajajaran ada gitu ya, tapi sayanya sendiri belum siap gitu ya. Karena berusaha untuk bisa melihat lagi. Berarti di usia 20? 20 baru masuk ke SLB, itu pun ya qadarullah ya gitu. Saya sedang istilah Sunda itu titirah di tempat paman. Nah kata adik-adik sepupu itu bahwa di situ ada sekolah tunanetra Di mana Pak itu? di Jalan Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Oh, di situ. Nah, kata adik-adik saya itu di situ juga ada yang tunanetra pinter bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu ya. Nah, saya penasaran ya nemuin ke sana. Ngobrol-ngobrol ya akhirnya Sekolah secara di sana. resmi daftar sendiri. Setelah daftar baru bilang sama orang tua. Oh, jadi Bapak daftar sendiri? Daftar sendiri. Oh, di sana sekolah 3 tahun? Sampai 84 hampir 4 tahun. Jadi SD mengulang karena ada penyesuaian ya, penyesuaian pelajaran. Kalau zaman saya itu belum ada matematika, masih berhitung gitu ya. Di SD Terus harus belajar braille dulu kan Pak? Braille juga. Nah di sana 4 tahun kurang. Nah baru tahun 94 pindah ke Ciamis SLB. Oh, ke Ciamis. Karena SMP kelas 3 saya nggak punya teman yang lain, jadi mungkin sekolah agak kerepotan. Kelas 3 di sana di SLB 1 tahun. Nah SMA-nya karena usianya kan dipotong 8 tahun tadi kan. Oh, itu 8 tahun tidak sekolah. Sebenarnya itu Ebtanas pertama tahun 85. Dan ya bukan sombong dan bukan juga sebuah kebanggaan ini ya berlebihan. Saya bisa mengikuti Ebtanas dengan nilai yang lumayan lah gitu ya. Sehingga cukup untuk masuk? Ke negeri. Setelah SMP tadi Ebtanas kan ya. Ya. Nah, saya nggak bisa masuk ke negeri karena usianya sudah 22. Tamat SMP itu. Akhirnya ke swasta di SMA Koperasi. Di SMA Koperasi di Ciamis. Akhirnya Bapak kembali sekolah ya? Ya, kembali Di sekolah. Ciamis. Ciamis. Jadi umur 20 berapa Pak waktu itu kelas 1 SMA?
Umur 22 ya. Kok sama sih Pak? Saya kan 13 tahun mulai sekolah Pak. Iya, iya. Jadi pas 22 saya juga SMA. Alhamdulillah. Jadi di Ciamis Bapak melanjutkan sekolah. Tamat itu 3 tahun ya Pak? 3 tahun SMA alhamdulillah. Di SMA umum tunanetranya ada berapa orang? Tunanetranya waktu itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang sampai akhir ya tinggal 3 orang ya. Iya 3 orang sampai lulus. Oh, karena memang tidak mudah ya bersekolah di umum ya. Tidak mudah. Hanya waktu itu SMA Koperasi inilah yang sudah menerima tunanetra dan SMA negeri juga kan. SMA Di Ciamis negeri. sudah menerima. Baik pendengar, seru sekali perbincangan kita perjalanan dari seorang Bapak Yayat ya, yang asalnya bisa melihat tapi terkena panah. Ini bukan panah asmara ya, tapi memang panah dari bambu atau dari kayu mengenai mata sebelah kanan ya Pak. Iya. Kanan, tapi akhirnya berdampak kirinya juga sama, tidak bisa melihat. Pendengar ingin melihat bagaimana talk show kita hari ini? Silahkan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Dan sepertinya Pak Yayat, kita harus rehat dulu untuk melengkapi program ini dengan informasi dari relasi kami berikut ini.